Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini anak-anak? Siap ya. Baik, jika siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Intan minta tolong kepada Cindy untuk memimpin doa. Silakan Cindy. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Cindy. Baik anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, harus tetap semangat ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama di rumah. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan manusia. Yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Penyebab mobilitas sosial. Betul sekali, faktor penyebab mobilitas sosial. Baik anak-anak. Nah, di sini dalam materi pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan manusia, nantinya kalian akan mempelajari dampak positif dan dampak negatif dari adanya mobilitas sosial. Kemudian karena kita pada kondisi pandemi COVID-19, nanti kalian juga akan mempelajari pengaruh dari pandemi COVID-19 ini terhadap mobilitas sosial itu apa saja. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi kalian mengamati PowerPoint ya yang Ibu sampaikan, kemudian kalian mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Kemudian nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran ya, yang mana isinya tentang isu berita ya, pandemi COVID-19 yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi nanti kalian analisis dan diskusikan melalui diskusi kelompok yang Ibu sudah bagi melalui grup WA ya. Nah, kita masuk pada dampak positif mobilitas sosial terlebih dahulu. Dampak positif mobilitas sosial yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, di mana dampak positif ini orang akan berusaha untuk berprestasi, berusaha ya, karena adanya kesempatan untuk berpindah strata ya, menjadi lebih baik lagi. Sehingga mereka bisa lebih meningkatkan produksinya, yaitu perubahan sosial yang lebih baik lagi. It's time to change atau change yourself, perubahan pada diri sendiri. Di mana mobilitas sosial naik akan merubah martabat seseorang ya lebih tinggi dan akan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tiap individu memiliki kesempatan menaikkan strata sosialnya. Nah, di sini dengan adanya usaha ya yang dimiliki seseorang maka bisa menaikkan status sosialnya. Di mana tiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam merubah kedudukan atau status sosialnya. Saya dengan kalian ya memiliki kesempatan yang sama. Kalian sebagai siswa memiliki kesempatan yang sama dengan siswa yang lainnya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai yang bagus dengan cara apa? Berusaha, belajar ya. Pada dampak positif yang keempat, mempercepat tingkat perubahan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini pendidikan itu dianggap penting, Nak. Ya, dianggap penting karena dapat merubah status sosial. Karena apa? Karena dengan adanya pendidikan yang tinggi, ini nantinya akan berhubungan dengan pekerjaan yang kalian peroleh. Kemudian lanjut, dampak positif yang kelima, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ya, ini sangat penting. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan. Ya, tidak hanya di masa pandemi COVID-19 ini, tetapi di masa sebelum pandemi kalian juga sudah diterapkan untuk hidup bersih. Benar apa enggak, anak-anak? Ya. Benar. Ya, salah satunya apa kalau di sekolah? Buang sampah pada tempat. Betul sekali. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai pada dampak positif? Ini baru dampak positifnya terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Sudah paham? Paham.
Oke, baik. Kita lanjut pada dampak negatifnya. Nah, ini. Coba kalian amati gambar ini. Ini sedang terjadi apa ini ya? Seperti demonstrasi, ya. Nah, di sini ini adalah konflik antar kelas. Dampak negatif yang pertama adalah konflik antar kelas. Nah, konflik antar kelas ini terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara kelas sosial satu dengan kelas sosial lainnya. Nah, apabila terdapat keinginan suatu kelompok untuk menguasai kelompok lain dengan cara paksaan sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini adalah gambar suku bangsa ya. Ini ada juga gambar Bapak polisi. Nah, dampak negatif yang ketiga adalah konflik antar generasi. Yang mana generasi tua ini ya, dia lebih mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada ya dibandingkan dengan generasi muda. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh tentang konflik antar generasi ini? Yang terakhir adalah dampak negatifnya perasaan takut atau depresi. Nah, perasaan takut atau depresi ini muncul ketika jabatan seseorang itu mengalami penurunan. Ya, sehingga berpengaruh ya terhadap melihat suatu video pembelajaran ya yang seperti Ibu sampaikan di depan tadi ya tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mobilitas sosial. Selama penayangan video, Ibu harapkan kalian menyimak dengan baik, mencatat poin-poin penting yang ada dalam video tersebut, karena nantinya kalian akan berdiskusi tentang permasalahan pada video pembelajaran yang Ibu putarkan, seperti itu ya. Nah, di sini kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya dalam grup WA. Nanti kalian diskusikan, di situ ada di kolom LKPD ada pendapat ya, pendapat sendiri dan pendapat dari anggota kelompok, kemudian kalian simpulkan. Ibu putarkan ya, selamat menyaksikan. COVID-19 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Negatif yang diakibatkan tentu menyiksa banyak orang. Namun ini semua harus kita lalui, bukan? Hikmah lain yang dirasakan bersamaan dengan beratnya dampak perekonomian dan beban pekerja medis atas COVID-19 adalah meningkatnya pula jiwa sosial masyarakat. Di dalam link LKPD juga sudah saya berikan, jadi kalian bisa putar kembali videonya jika masih belum paham. Nah, sekarang kita sudah masuk pada sesi untuk berdiskusi. Ya, Bu. Iya, maaf ya jaringan ya tadi terputus ya nak ya. Iya. Oke, lanjut Pak Relia, silakan dibuka sebagai volunteer. Dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, dengan adanya penyesuaian diri terhadap lingkungan baru atau kelompok baru. Oke, baik sekali. Ada tanggapan dari kelompok lain tentang dampak positif? Mungkin jawaban lain? Nomor 1. Mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju karena ada kesempatan untuk pindah strata. Cindy, coba dijawab Cindy. Nomor 4 Cindy. Berdampak banyak perubahan pola hidup masyarakat seperti Teresia, dia dulunya tidak bisa memasak dan sekarang bisa memasak karena dampak COVID-19. Saya Bu. Ya, silakan. Aksya Bu. Aksya, monggo. Aksya. Memacu memotivasi seseorang untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat selama kegiatan di rumah. Oke, good. Terima kasih untuk Aksya dan Cindy. Kalian mendapatkan bintang juga dari Bu Intan. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mobilitas sosial yang memberikan perubahan-perubahan baik ya bagi kasus dari Teresia maupun Gagas. Baik anak-anak, semua sudah presentasi mulai kelompok 1 sampai 6. Nah, di sini apakah ada pertanyaan lagi terkait pengaruh mobilitas sosial? Baik, Ibu minta salah satu anak atau dua untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mobilitas sosial membawa dampak baik, dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif adalah
konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial. Alda mungkin? Saya Bu, Ya, siapa ini? Cipuji. Tripuji, silakan Tripuji. Bahwa mobilitas sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adalah dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Baik anak-anak, Ibu beri penguatan dari kesimpulan yang teman kalian sampaikan bahwa benar sekali. Karena mobilitas sosial merupakan suatu perpindahan ya dari kelas sosial satu dengan kelas sosial lainnya. Di sini maka akan menimbulkan suatu dampak bagi kehidupan masyarakat. Sudah cukup ya, sangat menarik sekali ya untuk kita bahas. Kemudian kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya ya, di Zoom berikutnya minggu depan, yaitu tentang pluralitas dan multikultural bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, minta tolong untuk Cindy kembali memimpin doa. Silakan Cindy. Terima kasih Cindy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya dengan menjaga kesehatan selama di rumah. Ya, jangan lupa belajar dengan menambah literasi-literasi yang ada ya. Kemudian nanti Ibu akan bagikan ini link Zoom ya, bagikan tugas individu ya, seperti biasa pada MS 365 yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk evaluasi kalian pada pemahaman materi pada hari ini. Nah, baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.